Pemirsa, Ditpolairut Kolporairut Bahar Kampolri berhasil mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi di Laut Lampung. Setidaknya terjadi 2 kasus yang berhasil diungkap, yaitu tindak pidana perikanan dan BBL. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini reporter Polri TV, Jelang Baskara dan juru kamera Willy Amanda sudah berada di Mako Polairut untuk memberikan informasi terkait dengan pengungkapan 2 kasus tersebut. Baik Jelang, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Joyce. Tepat sekali, Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri kembali melaksanakan pengungkapan kasus yang mana terjadi di perairan Lampung. Yang mana pengungkapan kasus ini juga sudah dilaksanakan atau telah dilaksanakan di Mako Polairut Bahar Kampolri yang terletak di Jakarta Utara. Pengungkapan kasus ini sudah dipimpin langsung tadi oleh Kasubdit Gakum Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri Kombes Pol Doni Charles Go, yang mana turut dihadiri oleh Kabak Penum Ropenmas Difumas Polri Kombes Pol RD Adrimulan Caniago, yang mana juga turut hadir beberapa instansi terkait, yaitu dari SDKP dan juga Loka PSDKP maksud saya. Tepatnya terdapat 2 kasus yang menjadi topik utama pengungkapan yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Doni Charles Go. Yang pertama itu adalah kasus terkait dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan juga atau handak, dan juga pengungkapan ataupun pendistribusian benih-benih lobster yang dilakukan secara ilegal. Kasus pertama terkait pengungkapan kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ini sudah terjadi pada 9 Oktober tahun 2024. Tepatnya di Pelabuhan Ketapang, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang mana pada saat itu Korpolairut Polda Lampung dan juga bersama Satreskrim Polda Lampung telah memberhentikan ataupun memeriksa saudara berinisial Y yang memiliki ataupun melakukan gerak-gerik mencurigakan sehingga harus dilakukan pemeriksaan oleh jajaran kepolisian dari Polda Lampung. Dan ketika diperiksa, saudara Y sendiri kedapatan membawa beberapa barang bukti yang mencurigakan, seperti halnya 30 sumbu sebanyak 30 helai maksud saya, dan juga potasium yang dicampur dengan cat brown, potasium putih sebanyak 20 kg, dan juga beberapa botol dari kemasan minuman berenergi, dan juga 1 unit smartphone atau gawai pintar, dan 1 unit tas hitam. Yang mana ketika ditelusuri lebih lanjut, ketika dilakukan pendalaman oleh jajaran Polda Lampung dan juga Ditpolair Polda Lampung, yang bersangkutan atau saudara Y ini mengaku bahwa barang-barang tersebut akan dia kirimkan kepada salah satu temannya yang berprofesi sebagai tekong kapal, untuk yang mana barang-barang tersebut diduga akan dilakukan ataupun digunakan untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Dan untuk saat ini Kepolisian Lampung dan juga Ditpolair Polda Lampung juga sudah mengantongi identitas dari salah satu yang bisa dibilang sudah disebutkan oleh saudara Y yang merupakan temannya yang berprofesi sebagai tekong kapal, di mana identitasnya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian dan sampai sekarang masih dilakukan pengejaran atau pemburuan oleh Kepolisian Polda Lampung. Dan sampai saat ini juga atas perbuatannya saudara Y diancam pidana 20 tahun pidana dan denda sampai dengan ratusan juta rupiah. Selain itu, untuk kasus kedua yang terkait dengan pendistribusian benih-benih lobster, yang mana sudah terjadi pada 12 Oktober 2024, tepatnya di Jalan Desa Kresno Widodo, di mana lokasi ditangkapnya pelaku dari pendistribusian ilegal benih-benih lobster. Yang mana setelah ditangkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 100.000 benih lobster dan juga 20 box styrofoam serta 1 smartphone dan juga 1 unit mobil Daihatsu merek Blinkvan. Yang mana ketika diberhentikan, kepolisian juga memeriksa ataupun mencurigai adanya salah satu kendaraan yang mencurigakan dan membawa beberapa alat yang diduga untuk melakukan pengiriman benih-benih lobster secara ilegal. Dan sampai dengan penyelidikan lebih lanjut juga polisi berhasil menahan saudara B yang berprofesi sebagai driver, dan pastinya ketika ditahan saudara B tersebut mengaku bahwa benih-benih lobster ataupun barang bukti yang sudah
diamankan oleh kepolisian itu rencananya akan dikirim ke wilayah Jambi untuk dilakukan mungkin peternakan lobster dan lain sebagainya. Selain itu, dari hasil lebih lanjut, Saudara B ditahan dan diancam pidana selama 8 tahun dan juga dikenakan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Dan Kombes Pol Doni Charles Go juga menekankan bahwa benih-benih lobster sendiri memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi apabila dikelola terus-menerus sampai dengan masa konsumsi, sehingga nilainya akan sangat tinggi dan ketika dilakukan pendistribusian secara ilegal akan memberikan ataupun merugikan kepada negara Republik Indonesia. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio, Joyce. Baik, terima kasih Jelang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.